Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi nih bersama kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, eh, seperti biasa, saya di sini akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu podcast tanya jawab ini. Dan di sini ada teman saya yang bernama Mbak Nova. Halo, saya Nova Endasari Banci. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang ada pada chapter 10, yaitu tentang Analyze Financial Performance Report. Nah, mungkin sistemnya akan seperti biasa. Saya akan duluan nih bertanya-tanya uh, terhadap pengetahuan Mbak Nova tentang materi di bab 10 ini. Nanti selanjutnya mungkin Mbak Nova akan balik bertanya kepada saya untuk pembahasan di materi kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya Mbak. Iya, Mbak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mbak. Kita kan bahas kali ini tentang Analyze Financial Performance Report atau laporan kinerja keuangan. Mungkin sebelumnya boleh dibantu dijelaskan dulu Mbak, apa sih yang dimaksud dengan Analyze Financial Performance Report ini? Baik, izin menjawab ya, Mbak. Eh, Analyze Financial Performance Report atau laporan kinerja keuangan itu adalah sebuah dokumen atau rangkuman yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas selama periode waktu tertentu. Nah, laporan ini memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana keuangan perusahaan tersebut berkembang, Mbak. Oke, mungkin itu ya penjelasannya Mbak. Berarti tadi dapat disimpulkan bahwa Financial Performance Report ini adalah sebuah dokumen atau rangkuman yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas selama periode tertentu ya Mbak. Nah, kita beranjak nih ke pertanyaan yang kedua Mbak. Coba jelaskan apa itu kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan apa saja yang dapat disajikan dalam laporan keuangan. Baik, kinerja keuangan itu ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang ini harus dibandingkan dengan kinerja keuangan periode masa lalu, anggaran neraca dan rugi laba, dan rata-rata kinerja keuangan yang perusahaannya sejenis. Hasil perbandingan itu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan, kemudian penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah ditemukan penyebab penyimpangan, manajemen mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan perbaikan dalam pelaksanaan. Kegiatan perusahaan ini dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga, laporan laba ditahan atau retained earning statement. Dan yang keempat, laporan sumber dan penggunaan dana. Itu saja, Mbak, yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mbak. Penjelasan yang sangat baik ya dari Mbak Nova sendiri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Mbak, pertanyaan selanjutnya. Eh, Analisis kinerja keuangan ini kan dapat disajikan dengan berbagai perhitungan nih Mbak. Mungkin coba dibantu sebutkan Mbak, analisis kinerja keuangan seperti apa saja yang ada di berbagai perhitungan ini. Baik, perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kinerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan beberapa perhitungan. Yang pertama ada perhitungan analisis arus kas atau cash flow analysis. Yang kedua, perhitungan analisis likuiditas atau liquidity analysis of working capital analysis. Yang ketiga ada analisis leverage atau leverage analysis or debt management analysis. Yang keempat ada analisis profitabilitas atau profitability analysis. Yang kelima ada analisis aktivitas atau
healthy analysis. Yang keenam ada analisis penilaian atau valuation analysis. Yang ketujuh ada analisis pertumbuhan atau growth analysis. Dan yang kedelapan ada analisis kesehatan atau healthy analysis. Dan yang terakhir ada analisis sistem DuPont. Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan di bidang pembiayaan, investasi, dan operasi. Setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membuat program kerja, anggaran, dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan oleh akuntan internal, kemudian diperiksa oleh akuntan publik. Sepertinya itu saja, Mbak, yang bisa saya jelaskan. Oke, berarti tadi seperti yang sudah dijelaskan ada sekitar 9 jenis analisis kinerja keuangan berarti ya, Mbak. Nah, hasil analisis ini nantinya akan menjadi informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan dalam bidang pembiayaan, investasi, dan operasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Coba bisa nggak nih jelaskan bagaimana menghitung varians, Mbak? Baik, izin menjawab. Analisis yang sesama mengidentifikasikan penyebab dari varians dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Tertanam di dalam anggaran laba adalah perkiraan-perkiraan tertentu mengenai kondisi dari industri secara keseluruhan dan pangsa pasar perusahaan, harga jualnya, dan struktur lainnya. Hasil dari perhitungan varians lebih dapat ditindaklanjuti bila perubahan dalam hasil aktual dianalisis terhadap masing-masing perkiraan ini. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variabel dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan di setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Yang terakhir, ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Itu saja, Mbak. Oke nih Mbak, cukup penjelasan yang cukup baik nih ya yang tadi untuk pertanyaan keempat. Nah kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya untuk Mbaknya. Coba jelaskan biaya tetap dan biaya variabel dalam varians beban. Baik, izin menjawab, Mbak. Jelaskan biaya tetap dan biaya variabel dalam varians beban. Yang pertama, saya akan menjelaskan biaya tetap terlebih dahulu. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Nah, sedangkan untuk biaya variabel sendiri, biaya variabel itu adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Sepertinya itu saja, Mbak, jawaban singkat dari saya. Oke, jawaban dari Mbaknya cukup menarik dan mudah dipahami. Nah, mungkin kali ini itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan nih. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih izin kepada Mbak Nova untuk mengambil alih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ambil alih ya, Mbak. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Mbak Gita. Langsung saja, Mbak, untuk pertanyaan yang pertama, komponen-komponen penting apa saja yang dilibatkan dalam analisis laporan kinerja keuangan? Oke,
izin menjawab ya, Mbak. Nah, komponen-komponen penting apa saja sih yang dilibatkan dalam analisis laporan keuangan? Nah, analisis laporan keuangan ini melibatkan berbagai komponen yang penting yang akan membantu dalam mengevaluasi dan memahami kinerja keuangan suatu perusahaan ataupun entitas. Nah, mungkin berikut saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen utama yang terlibat dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi ini juga dikenal sebagai laporan pendapatan atau laporan laba rugi, mencakup informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada neraca atau balance sheet. Nah, neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu. Nah, neraca ini akan membantu dalam memahami struktur keuangan perusahaan dan likuiditasnya. Lalu komponen yang ketiga yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas ini akan mencantumkan aliran masuk dan aliran keluar uang perusahaan dalam periode tertentu. Ini akan memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas positif dan mengelola operasi kas. Lalu komponen yang keempat yaitu rasio keuangan atau financial ratio. Ini melibatkan perhitungan rasio keuangan yang mencakup berbagai metrik seperti rasio keuntungan bersih, rasio likuiditas, rasio utang terhadap ekuitas, rasio probabilitas, dan lain-lain. Lalu komponen yang kelima ada analisis tren. Membandingkan data keuangan dari beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi tren dan perubahan yang signifikan dalam kinerja perusahaan. Nah, semua komponen ini berkontribusi pada analisis holistik kinerja keuangan suatu perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan strategi bisnis, manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan. Mungkin itu saja, Mbak, jawaban dari saya. Baik, penjelasan yang sangat baik. Langsung saja, Mbak, untuk pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan itu tidak melakukan analyze financial performance report? Oke, apa sih yang akan terjadi jika perusahaan ini tidak melakukan analyze financial performance report? Nah, jika sebuah perusahaan tidak melakukan analisis laporan keuangan, kinerja keuangan, atau yang kita kenal financial performance report, ini dapat berdampak negatif pada manajemen keuangan dan kelangsungan bisnis mereka. Nah, berikut akan saya paparkan beberapa konsekuensi yang mungkin akan terjadi jika perusahaan itu tidak melakukan analisis kinerja keuangan. Yang pertama, tidak dapat mengidentifikasi masalah. Tanpa analisis kinerja keuangan, perusahaan mungkin tidak dapat mengidentifikasi masalah atau ketidakseimbangan dalam keuangan mereka. Nah, ini dapat menyebabkan masalah yang mendasar tidak terdeteksi dan terus berkembang, sehingga akan mengancam kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ada kesulitan mengambil keputusan. Nah, analisis kinerja keuangan akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bijak terkait dengan alokasi sumber daya, investasi, dan rencana bisnis. Tanpa analisis yang baik, perusahaan mungkin akan merasa kesulitan dalam membuat keputusan strategi yang berdasar pada data keuangan yang akurat. Lalu yang ketiga, keuangan tidak terkelola dengan baik. Nah, analisis kinerja keuangan akan membantu memantau arus kas, likuiditas, profitabilitas, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Lalu yang keempat, adanya risiko keuangan tidak dikelola. Nah, analisis kinerja keuangan akan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan. Tanpa pemahaman yang baik tentang kinerja keuangan mereka, perusahaan mungkin akan lebih rentan terhadap risiko keuangan yang tidak teridentifikasi. Lalu yang kelima yaitu kehilangan peluang. Analisis kinerja keuangan juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan efisiensi yang mungkin terlewatkan tanpa pemahaman yang baik tentang kondisi keuangan mereka. Nah, tanpa analisis yang tepat, perusahaan mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan. Itu saja, Mbak, jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Apa perbedaan financial statement dan financial report? Oke, saya akan menjelaskan nih perbedaan dari financial statement dan financial report. Nah, financial statement dan financial report ini adalah dua istilah yang sering kita gunakan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, meskipun sering digunakan secara bergantian, namun ada perbedaan penting nih dari antara keduanya. Mungkin kita lihat dulu dari sisi financial statement atau laporan keuangan. Nah, financial statement ini adalah bagian dari financial report. Ini adalah dokumen yang berisi informasi keuangan perusahaan dalam bentuk yang lebih terperinci. Nah, biasanya financial statement ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu laporan laba rugi atau income statement, lalu ada neraca atau balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, kadang-kadang juga mencakup catatan atas laporan keuangan atau footnotes. Lalu kita lihat dari sisi financial report atau laporan keuangan. Financial report adalah istilah yang lebih umum yang mencakup semua dokumen dan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau jenis atau entitas untuk memberikan gambaran tentang keuangan mereka kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, regulator, dan yang lainnya. Nah, selain financial statement, financial report ini juga dapat mencakup surat direktur atau board of directors report, catatan atas laporan keuangan atau footnotes, laporan auditor independen, dan informasi tambahan seperti analisis manajemen atau laporan tahunan. Nah, jadi intinya adalah financial statement adalah bagian dari financial report yang menyediakan informasi rinci tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, sementara financial report sendiri mencakup lebih banyak informasi dan konteks yang lebih luas tentang entitas tersebut. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir dari saya, Mbak. Langsung saja. Pertanyaan terakhir yaitu hal apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan? Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Hal apa saja nih yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan? Nah, penyusunan laporan keuangan sendiri merupakan proses yang penting dalam akuntansi dan terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, berikut saya akan paparkan beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu adanya kesalahan penghitungan. Nah, kesalahan matematis dalam penghitungan angka-angka dalam laporan keuangan bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data. Nah, ini bisa termasuk kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Lalu yang kedua, adanya kesalahan input data. Kesalahan dalam memasukkan data ke dalam sistem akuntansi atau perangkat lunak akuntansi bisa mengakibatkan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, tidak menyusun rekonsiliasi. Nah, kegagalan dalam menyusun rekonsiliasi antara data keuangan yang berbeda, misalnya antara neraca dan laporan laba rugi, ini bisa menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat, adanya kesalahan pengklasifikasian. Nah, salah mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang salah ataupun kelompok akun yang salah dapat menghasilkan kesalahan dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir adanya ketidakpatuhan aturan akuntansi. Nah, tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku atau peraturan keuangan yang relevan bisa menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja Mbak penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya sangat mudah dimengerti. Sepertinya itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Mbak Gita. Oke, mungkin untuk pertemuan di materi chapter 10 ini tentang Analyze Financial Performance Report cukup sampai di sini nih, Mbak. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian informasi. Mungkin kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas chapter 11. Sampai ketemu lagi.